warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Praktikum Ilmu Ilmuwan Tumbuhan ingin mempresentasikan jurnal yang berjudul The Response of Transgenic Strawberry Plants Overexpressing Hydroxygen to Better Space. Oke, langsung saja, silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan review jurnal kami yang berjudul tentang The Response of Transgenic Strawberry Plant Overexpressing a Drug-Induced Gene to Water Stress. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang introduction. Dehidrasi sel adalah faktor utama dalam tekanan lingkungan yang meliputi adanya kekeringan, salinitas tinggi, dan suhu dingin. Meskipun air sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman, tetapi adanya adaptasi atau keragaman adaptasi yang tinggi sangat memengaruhi adanya ketersediaan air. Salah satu contohnya dalam keadaan ekstrim, tanaman akan mengalami kekeringan, sehingga mereka mencari ketersediaan air di sekitarnya untuk merehidrasi. Sehingga menanggapi adanya tekanan lingkungan tersebut, banyak spesies tanaman yang mengekspresikan gen untuk menghasilkan suatu protein umum, dan protein umum tersebut hingga sekarang belum diketahui apa saja fungsi-fungsinya. Banyak gen yang diinduksi berasal dari identifikasi dan isolasi dari spesies liar, yang dimana menunjukkan toleransi yang sangat baik terhadap tekanan abiotik maupun biotik. Seperti dalam tanaman budidaya, stroberi transgenik ini, salah satunya adanya kitinase atau protein dengan berat molekul 25-35 kds yang dimana protein ini didistribusikan secara luas dalam bakteri, jamur, hewan, dan tanaman. Dan enzim ini terlibat dalam pertahanan tanaman terhadap serangan jamur dan resistensi terhadap tekanan abiotik. Selain itu, induksi gen kitinase ini memiliki fungsi sebagai metabolisme dari tanaman itu sendiri. Di lain sisi, peran utama dari Lupinus albus L-class 3 kitinase ini secara konstitutif diekspresikan dalam organ vegetatif sebagai aktivitas anti jamur. Tidak hanya itu, adanya tanaman bagi spesies Tidak hanya itu, adanya tekanan bagi spesies tanaman dapat digunakan untuk mengatasi kondisi lingkungan di sekitarnya. Sehingga dalam penelitian ini memiliki hipotesis bahwasanya tanaman transgenic strawberry secara konstitutif mengungkapkan gen kitinase yang diinduksi mungkin telah meningkatkan toleransi terhadap tekanan air. Selanjutnya yaitu metode dan material yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu tentang produksi tanaman transgenik. Jadi produksi tanaman stroberi transgenik sendiri ini diproduksi secara mandiri, di mana ditumbuhkan pada media MS yang mengandung 100 mgl 1 kanamisin untuk seleksi dan 500 gml 1 karbenisilin untuk membunuh agrobakterium. Selanjutnya, hal kedua yang dilakukan yaitu tanaman tersebut ditumbuhkan secara in vitro guna mengevaluasi efek gen kitinase pada peningkatan penumbuhan planlet, yaitu dilakukan dengan cara kultur akar. Nah, tanaman tersebut disimpan pada suhu 26 derajat Celcius di bawah 16 jam fotoperiod. Setelah 2 bulan, tanaman dikeluarkan dari media culture, dicuci dengan air deionisiasi. Lalu, tunas dan akarnya dibasahi dengan tisu, sehingga mendapatkan bobot segarnya, yang lalu dicatat. Sedangkan untuk mendapatkan bobot keringnya, tunas dan akar dikeringkan dalam oven terlebih dahulu pada suhu 60 derajat Celcius selama 72 jam. Setelah itu, langkah yang ketiga yaitu tanaman dipindahkan ke tanah di mana diaklimatisasi selama 2 minggu di bawah penutup plastik. Setelah 6 minggu, tanaman dipindahkan ke dalam pot 2L yang mengandung 1,6 L tanah komposit, di mana tanah komposit itu terdiri dari tanah, pasir, dan vermiskulit.
Lah, tanaman yang ada dalam pot itu diberi air dengan sangat baik, di mana pemberian air itu sampai 100% kadar air tanah dan disiram kembali apabila kadar air telah turun menjadi 80%. Tanaman tersebut juga dipupuk secara seragam dengan pupuk NPK yang dilakukan setiap minggu selama percobaan. Selanjutnya ada pengukuran pertukaran gas, di mana hal tersebut dilakukan setelah 3 minggu ketika tanaman memiliki 4 daun yang memanjang, yang dimana 1 jam kemudian tanaman tersebut diaklimatisasi dengan kondisi yang baru. Laju fotosintesis daunnya juga diukur dengan sistem pengukuran fotosintesis. Nah, setelah 1 hari ketika kadar air pada tanah turun hingga 60%, laju fotosintesisnya diukur lagi pada daun yang sama. Selanjutnya yaitu tentang pengukuran akar dan tunas tanaman. Setelah 4 minggu, komponen tunas dan akar tanaman dipanen lalu ditimbang. Lalu, luas daunnya diukur menggunakan meter luas daun. Dan komponen pertumbuhan tanaman dikeringkan dalam oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 72 jam. Dan untuk menentukan bahan kering daun LDM, bahan kering tangkai daun PDM, bahan kering akar RDM, dan total bahan kering TDM dengan keseimbangan elektronik presisi kurang lebih 0,001 gram. Efisiensi penggunaan air atau WUE dari setiap perlakuan dihitung sebagai total produksi bahan kering TDM, dan untuk total air bekas atau WU sebagai transpirasi oleh tanaman dan penguapan dari permukaan pot. Lalu yang terakhir yaitu mengenai metode statistik yang digunakan. Nah, data disajikan sebagai rata-rata kurang lebih STD, di mana data berat segar dan kering dievaluasi menggunakan prosedur analisis varians dua faktor atau ANOVA dengan tingkat signifikansi yang diterima P kurang lebih 0,05. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil. Jadi di sini hasilnya dibagi menjadi 2, ada in vitro experiment dan juga pot experiment. Untuk in vitro experiment sendiri dibagi menjadi 2, ada fresh weight sama dry weight. Nah, masing-masingnya itu kemudian dikelompokkan menjadi 3. Ada shoot, ada root, dan juga ada total. Yang pertama adalah SFW atau shoot fresh weight. Dia ternyata lebih tinggi pada tanaman transgenik, mencapai 59,6% untuk JA dan 55,3% untuk JM. Kemudian untuk RFW atau root fresh weight, dia lebih tinggi juga pada tanaman transgenik, mencapai 136,4% pada JA dan juga 128,2% pada JM. Kemudian pada TFW atau total fresh weight juga sama, lebih tinggi pada tanaman transgenik, yaitu 74,1% dan juga 86,2%. Nah, selanjutnya untuk dry weight-nya sendiri, yang pertama ada shoot dry weight. Pada tanaman transgenik juga lebih tinggi, dia mencapai 50% pada JA dan 62,5% pada JM. Kemudian pada RDW atau root dry weight, dia juga lebih tinggi pada tanaman transgenik, mencapai 200% pada JA dan 400% pada JM. Dan yang terakhir adalah TDW atau total dry weight, dia mencapai 68% dan juga 100%, sama paling tingginya pada tanaman transgenik. Nah, melihat dari hasil-hasil yang telah dipaparkan tadi, maka dapat simpulkan bila FW dan DW pada tanaman transgenik itu lebih tinggi daripada tanaman kontrolnya. Selanjutnya kita akan menuju ke hasil pot eksperimen. Untuk pot eksperimen sendiri di sini dibagi menjadi 3, ada LA atau leaf area. Kemudian yang kedua ada DM atau dry matter, dan yang ketiga ada WU atau water use. Untuk leaf area sendiri kan terbagi menjadi 3 kondisi, yaitu well water condition, moderate condition, kemudian stress water condition. Nah, untuk leaf areanya ternyata well water conditionnya itu
paling tinggi pada tanaman transgenik, yaitu mencapai 27,5% dan 29,3%. Untuk yang moderate conditionnya sendiri, ternyata antara tanaman transgenik dan tanaman kontrolnya tidak memiliki perbedaan menurut statistik. Sedangkan pada kondisi stres itu mencapai 46,4% dan 32,4%, paling tinggi juga pada tanaman transgenik. Selanjutnya, bisa disimpulkan bahwa ekspresi gen chitinase ini tidak memiliki pengaruh terhadap spesifik leaf area. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dry matter. Di sini dry matter itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada leaf dry matter, ada petiole dry matter, yang ketiga ada root dry matter, dan yang keempat ada total dry matter. Nah, leaf dry matternya itu lebih tinggi pada tanaman transgenik dalam kondisi well water condition itu mencapai 40%. Sedangkan pada kondisi water stress dia mencapai 51% pada JA dan 41,8% pada JM. Nah, untuk yang RDM atau root dry matternya sendiri, dia tanaman transgenik juga lebih tinggi mencapai 41,6%. Dan pada total dry matternya sendiri, pada well water condition paling tinggi pada tanaman transgenik mencapai 40 dan juga 44,8%. Pada moderate condition dia tidak memiliki perbedaan secara statistik, dan pada stress water condition dia paling tinggi juga pada tanaman transgenik mencapai 53,4% dan 43,8%. Yang terakhir adalah WU atau water use. Di sini water use itu juga ternyata lebih tinggi pada tanaman transgenik, terutama pada kondisi tanaman transgenik yang well water dan juga stress water condition. Nah, kemudian untuk WUE atau water use efficiency di sini menunjukkan transgenik itu memiliki WUE yang lebih tinggi daripada tanaman yang kontrol. Dia mencapai 24% sampai 15%. Nah, dari sini bisa diketahui bahwa rasio fotosintesisnya tidak berbeda secara statistika antara yang water dengan soil water condition atau SWC. Selanjutnya akan dibahas mengenai diskusi. Setelah tadi sudah dipaparkan oleh Mbak Sonia tentang hasil dari penelitian dalam jurnal ini, selanjutnya kita akan membahas atau berdiskusi tentang hasil temuan tersebut. Nah, salah satu hasil utama dari penelitian tersebut adalah adanya peningkatan pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman stroberi transgenik yang diinduksi oleh kitinase daripada pertumbuhan tanaman stroberi berfenotip normal maupun kontrol. Hal ini dikarenakan ekspresi gen kitinase pada tanaman stroberi transgenik juga akan meningkatkan pula produksi hormon etilen. Dapat kita ketahui bahwa hormon etilen berfungsi untuk merangsang pertumbuhan atau pembentukan akar dan batang. Kemudian didapatkan pula berat garing dan luas daun pada tanaman stroberi transgenik yang diinduksikan kitinase mengalami peningkatan, yaitu pada tanaman stroberi transgenik yang ditanam pada pot menghasilkan 25 dan 30% berat garing dan luas daun lebih banyak. Sedangkan pada tanaman stroberi yang ditanam secara in vitro, berat garingnya menghasilkan 30% lebih banyak daripada tanaman kontrol. Selain menambah berat garing dan menambah luas daun pada tanaman stroberi, ternyata kitinase juga bersifat antipatogen pada tanaman stroberi. Selanjutnya, hasil yang diperoleh dari penginduksian kitin pada tanaman stroberi adalah kemampuan tanaman stroberi untuk bertahan dan tetap bisa tumbuh pada kondisi stres atau kekurangan air. Hal ini dikarenakan karena adanya pengikatan endokitinase pada tanaman stroberi transgenik yang tidak ditemukan pada tanaman stroberi kontrol yang diberi penyiraman secara sedang. Namun, ternyata tidak semua tumbuhan yang diinduksi kitin dapat mempercepat pertumbuhan dan tahan pada kondisi air yang kurang. Pada penelitian sebelumnya, Bolar mengekspresikan kitin dari jamur Trichoderma kepada buah apel. Tapi
ketika tanaman apel transgenik ini dipindahkan ke tanah atau ditanam di tanah, maka tumbuhan apel ini tidak tumbuh. Hal ini dikarenakan buah apel secara bersamaan memproduksi endokitinase dan eksokitinase. Ternyata pertumbuhan tanaman transgenik dipengaruhi secara negatif oleh tingkat aktivitas endokitinase yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya An Abdisalam, NIM H71217047, akan menjelaskan tentang pembahasan pada jurnal yang kelompok kami presentasikan. Sebelumnya, penjelasan mengenai pembahasan sudah dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Oke, baik, langsung saja kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Pada jurnal ini diketahui laju fotosintesis sesaat daun pada tanaman stroberi transgenik dengan tingkat ekspresi kitinase yang tinggi tidak berbeda dari perlakuan kontrol. Peningkatan PI pada tanaman telah terbukti berkorelasi dengan ketebalan daun atau berat daun spesifik. Dalam penelitian ini diketahui baik SLW maupun PI tanaman tidak berubah karena gen kitinase, sehingga dapat diasumsikan tingkat tinggi ekspresi kitinase tidak berpengaruh pada laju fotosintesis daun. Tapi peningkatan pertumbuhan garis transgenik stroberi relatif terhadap kontrol dapat dikaitkan dengan parameter fisiologis lainnya. Karena itu, berspekulasi bahwa ekspresi kitinase memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laju fotosintesis jangka panjang melalui konduktansi stomata yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya pada jurnal yang kami presentasikan juga ditunjukkan bahwa diskriminasi isotop karbon terhadap CO2 dalam jaringan daun berkorelasi dengan produksi bahan kering dan konduktansi stomata daun. Diskriminasi isotop karbon karena genotip atau lingkungan pertumbuhan dianggap sebagai indikator konduktansi stomata jangka panjang yang lebih tinggi. Karena itu, produksi bahan kering yang lebih tinggi pada tanaman transgenik dapat terjadi disebabkan oleh area daun yang lebih besar dan konduktansi stomata jangka panjang yang lebih tinggi. Pengayaan jaringan daun karbon berkurang secara signifikan dalam transgenik tanaman dibandingkan dengan tanaman kontrol, sementara bahan kering meningkat. Ini bisa menunjukkan konduktansi stomata jangka panjang yang lebih tinggi terhadap CO2 dibandingkan dengan tanaman non-transgenik. Peningkatan pertumbuhan transgenik yang kuat pada tanaman, baik untuk tanaman air maupun stres, dapat dikaitkan dengan peningkatan konduktansi stomata jangka panjang. Karena itu, ungkapan kitinase dalam garis-garis ini membuat stomata terbuka untuk waktu yang lebih relatif lama terhadap tanaman non-transgenik. Mungkin melalui efek langsung atau tidak langsung tentang mekanisme yang mengontrol konduktansi stomata. Namun kinerja yang lebih tinggi tidak terlihat untuk transgenik berair moderat pada tanaman dibandingkan dengan perlakuan yang sesuai dari tanaman kontrol. Lalu pada penelitian dalam jurnal yang kami presentasikan juga diketahui bahwa tingginya tingkat ekspresi kitinase pada garis transgenik tidak hanya meningkatkan pertumbuhan tanaman saja, tetapi juga meningkatkan toleransi tanaman terhadap penyakit jamur dan abiotik tekanan seperti tekanan air. Konsumsi air tanaman transgenik berkurang per area daun dibandingkan dengan tanaman yang non-transgenik. Garis transgenik juga menunjukkan peningkatan WUE atau efisiensi penggunaan air dan menghasilkan lebih banyak berat kering per unit air yang dikonsumsi dibandingkan dengan tanaman non-transgenik yang sesuai dengan produksi bahan kering dan air yang digunakan per area daun dari garis-garis transgenik. Stres air juga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air pada daun di kedua tanaman transgenik dan kontrol sesuai dengan temuan. Lalu pada jurnal yang kami presentasikan berkesimpulan bahwa meskipun hasil menunjukkan bahwa kitinase gen
mungkin terlibat dalam peningkatan pertumbuhan transgenik garis relatif terhadap tanaman yang non-transgenik di bawah air sumur dan air kondisi stres. Penyelidikan lebih lanjut di tingkat protein akan memberikan informasi lebih lanjut. Studi semacam itu mungkin membantu untuk mendefinisikan korelasi antara tingkat transkrip dan transgen yang sesuai kandungan protein dan pertumbuhan pada tanaman transgenik. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk membuat teman-teman yang masih bingung ataupun ingin bertanya kepada kami, monggo silakan bertanya.